Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Solihah dan ada rekan saya Nurul Syarah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja sektor publik dan fungsi BPK, BPKP, dan inspektorat. Pengukuran kinerja sektor publik memiliki pengertian yaitu sebuah sistem yang ditujukan untuk membantu manajer publik dalam melakukan penilaian untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat ukur dari segi finansial maupun non-finansial. Untuk sistem pengukuran kinerja itu memiliki tujuan, yaitu yang pertama, agar strategi dapat dikomunikasikan dengan baik. Yang kedua, pengukuran kinerja finansial dan non-finansial dapat dilakukan secara imbang, sehingga diketahui dengan pasti perkembangan tercapainya strategi tersebut. Kemudian yang ketiga, mengakomodir perbedaan kepentingan antar setiap level manajer untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, dijadikan alat dalam pencapaian kepuasan yang rasional. Selanjutnya ada manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan melakukan pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu memberi informasi mengenai ukuran yang dipakai dalam menilai kinerja manajemen. Yang kedua, sebagai petunjuk dalam pencapaian target kerja. Yang ketiga, melakukan monitor dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai, serta melakukan perbandingan dengan target guna mengambil tindakan-tindakan korektif. Kemudian yang keempat, dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment dengan objektif. Kelima, sebagai alat komunikasi antar setiap level di dalam organisasi, guna melakukan perbaikan-perbaikan kinerja. Kemudian yang keenam, manfaat pengukuran kinerja yaitu sebagai alat dalam mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, memahami proses kegiatan dalam instansi pemerintah. Yang kedelapan, untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya ada informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Informasi yang pertama yaitu informasi finansial. Informasi finansial ini didasarkan pada anggaran yang telah disusun sebelumnya, yaitu dengan cara menganalisis selisih kinerja realisasi dengan apa yang sudah dianggarkan. Kemudian, analisis tersebut terfokus pada varian pendapatan serta pengeluaran, termasuk belanja rutin serta belanja investasi. Lalu setelah dilakukan analisis tersebut, selanjutnya yaitu mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan atau selisih tersebut dan menelusuri pada setiap level manajemen untuk mengetahui unit mana yang dianggap bertanggung jawab atas perbedaan yang terjadi. Kemudian, informasi yang kedua yaitu informasi non-finansial. Informasi yang non-finansial ini dijadikan sebagai tolak ukur kedua setelah informasi finansial. Jadi informasi yang kedua ini diharapkan dapat menambah keyakinan atas kualitas pengendalian manajemen. Pengukuran kinerja yang berfokus pada informasi non-finansial biasanya menggunakan balance scorecard, yaitu dengan menggunakan balance scorecard, pengukuran kinerja organisasi tidak hanya dilakukan atas dasar aspek finansial saja, tapi aspek non-finansial juga dilakukan. Kemudian ada indikator kinerja. Yang pertama ada biaya pelayanan. Biaya pelayanan hanya dapat diukur dengan menggunakan bentuk biaya per unit, seperti biaya per siswa atau biaya per unit layanan. Indikator kinerja yang kedua yaitu ada penggunaan. Indikator yang kedua ini melakukan perbandingan antara jumlah penawaran dan jumlah permintaan dari publik, yaitu dengan menggunakan ukuran dalam bentuk persentase. Yang ketiga ada kualitas dan standar pelayanan. Komponen ini termasuk komponen indikator yang paling sulit ditentukan pengukurannya dan harus hati-hati karena terdapat berbagai pertimbangan yang sifatnya subjektif. Yang keempat, ada cakupan pelayanan. Cakupan pelayanan ini dipertimbangkan apabila organisasi menghadapi kebijakan atau peraturan yang menetapkan pemberian pelayanan minimal.
Kemudian yang kelima ada kepuasan. Kepuasan ini diukur dengan metode jajak pendapat dengan menjaring aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya ada mekanisme yang dapat dilakukan dalam penentuan indikator kinerja sektor publik. Yang pertama ada sistem perencanaan dan pengendalian. Sistem ini meliputi proses, prosedur, serta struktur yang memberi sebuah jaminan bahwa tujuan yang ditetapkan organisasi itu telah dikomunikasikan kepada seluruh bagian organisasi tanpa terkecuali berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, ada spesifikasi teknis dan standarisasi. Kinerja atas sebuah kegiatan yang telah dilakukan itu diukur dengan spesifikasi teknis itu secara detail dalam memberikan jaminan bahwa hal tersebut dapat dijadikan standar penilaian. Kemudian yang ketiga, ada kompetensi teknis dan profesionalisme. Kompetensi teknis dan profesionalisme ini guna pemberian jaminan atas terpenuhi atau tidaknya spesifikasi teknis yang telah ditetapkan untuk dijadikan standar. Maka di sini itu diperlukan personil yang memiliki kompetensi teknis dan menjunjung profesionalitas dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat, ada mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, di mana ekonomi berkaitan dengan pemberian reward dan punishment yang sifatnya finansial, dan mekanisme pasar berkaitan dengan sumber daya. Untuk mekanisme yang terakhir ada mekanisme sumber daya manusia. Mekanisme ini menuntut pemerintah untuk memotivasi stafnya dalam melakukan perbaikan-perbaikan kinerja. Pelaksanaan manajemen publik saat ini didasari oleh ekonomi, transparansi, serta akuntabilitas publik. Masyarakat atau publik menuntut pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan value for money, yaitu pemerintah dapat bertindak secara cermat dalam pengadaan serta alokasi sumber daya, dan pemerintah dituntut untuk meminimalkan penggunaan serta memaksimalkan hasil dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Baik, saya akan melanjutkan pertemuan 18 dengan tema fungsi BPK, BPKP, dan Inspektorat. Untuk Badan Pemeriksaan Keuangan atau disebut juga dengan BPK merupakan instansi atau lembaga negara yang memiliki tugas pemeriksaan dalam pengelolaan serta tanggung jawab finansial negara sesuai aturan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan ini memiliki tugas yang meliputi: yang pertama, bertugas dalam pemeriksaan terhadap penanganan dan tanggung jawab finansial negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum, dan semua instansi lainnya yang memiliki pengelolaan finansial negara. Yang kedua, melaksanakan pemeriksaan BPK menurut undang-undang mengenai pemeriksaan operasional dan tanggung jawab finansial negara. Yang ketiga, melaksanakan penyelidikan yang mencakup penyelidikan kinerja, penyelidikan finansial, dan penyelidikan dengan memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, membahas hasil penyelidikan yang terlaksana oleh BPK menuruti ketentuan penyelidikan finansial negara yang berlaku. Yang kelima, menyerahkan hasil penyelidikan penanganan dan tanggung jawab finansial negara kepada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, serta menyerahkan hasil catatan penyelidikan kepada pemerintah, presiden, gubernur atau bupati dan wali kota. Yang keenam, melaporkan tindakan pidana yang terbukti oleh BPK kepada lembaga yang berwenang selambat-lambatnya 1 bulan semenjak diketahuinya munculnya tindakan pidana tersebut. Yang ketujuh,
Atau yang terakhir adalah mengawasi implementasi kelanjutan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat dan menginformasikan hasilnya berbentuk catatan tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD serta pemerintah. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam fungsi BPK menurut Moh Musnardi dan Bintan R. Saragih, antara lain. Yang pertama, fungsi operatif, di mana BPK berfungsi dalam memeriksa, mengawasi, dan menyelidiki terhadap wewenang, menangani, dan menggunakan kekayaan negara. Yang kedua, fungsi yudikatif, di mana BPK memiliki kekuasaan atas tuntunan ganti rugi kepada bendaharawan dan pegawai negeri, bukan bendahara, atas kerugian keuangan negara karena pelanggaran hukum atau kelalaian kewajibannya. Yang terakhir adalah fungsi rekomendatif, di mana BPK berfungsi dalam pemberian pertimbangan kepada pemerintah dalam mengurus dan mengelola keuangan negara. Selanjutnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Disebut juga BPKP merupakan lembaga pengawasan internal pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selanjutnya, menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang peningkatan kualitas sistem pengendalian interns dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan interns dalam rangka kesejahteraan rakyat, Kepala BKP memiliki tugas melakukan pemeriksaan dengan tujuan peningkatan penerimaan negara atau daerah serta penggunaan anggaran pengeluaran negara atau daerah secara efektif dan efisien, meliputi yang pertama, pemeriksaan dan penilaian atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada instansi pemerintah, badan hukum lainnya, dan wajib pajak. Yang kedua, kajian dan penilaian program atau kegiatan strategis di bidang kelautan, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, pemeriksaan dan pengelolaan atas tata kelola pemerintahan, pajak, bea, dan cukai. Keempat, pemeriksaan dan penilaian pengelolaan pendapatan asli daerah. Kelima, pemeriksaan dan penilaian permanfaatan kekayaan negara atau daerah. Keenam, pemeriksaan dan penilaian pembiayaan pembangunan nasional atau daerah. Ketujuh, pemeriksaan penyidikan pelanggaran yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif. Yang kedelapan, penilaian terhadap penerapan sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian fraud yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi korupsi. Yang terakhir, pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atau daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BPKP diantaranya adalah yang pertama, memeriksa semua yang dilaksanakan oleh unit di lingkaran departemen atau LPND dan pemerintahan daerah. Politisi evaluation atau mengevaluasi kebijakan. Ketiga, front control plan atau perencanaan untuk mengendalikan pelanggaran. Yang keempat, pembina sistem pengendalian internal pemerintah pada lembaga pemerintah baik kementerian atau LPNK maupun pemerintahan daerah serta lembaga lainnya. Yang kelima, mengoptimalkan pendapatan negara. Yang keenam, mendukung implementasi sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah. Ketujuh, mendukung pembukuan operasional lembaga pemerintahan. Yang kedelapan, mendukung implementasi good corporate governance.
Ke-9, risk management based audit atau pemeriksaan risiko manajemen. Ke-10, pemeriksaan investigatif terhadap permasalahan yang terduga korupsi. Yang ke-11, membina jabatan fungsional auditor dari inspektorat daerah maupun inspektorat jenderal. Yang ke-10, menilai laporan keuangan pemerintahan pusat. Selanjutnya adalah inspektorat. Inspektorat adalah badan atau lembaga pemerintahan yang melakukan pekerjaan pemerintahan menurut KBBI. Inspektorat terbentuk di lembaga BPKP sebagai komponen pengawasan. Inspektorat sebagai komponen pengawasan internal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPKP dan sekretaris utama sebagai koordinator secara administratif. Pada level kementerian dikenal dengan Inspektorat Jenderal atau dikenal dengan sebutan Itjen yang merupakan komponen pengawasan kementerian yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pengawasan internal dalam departemen kementerian di bawah serta bertanggung jawab kepada menteri. Tugas inspektorat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi penanganan urusan pemerintahan. Yang kedua, mengawasi penanganan urusan perekonomian. Yang ketiga, mengawasi penanganan urusan kesejahteraan sosial. Yang keempat, mengawasi penanganan urusan finansial dan aset serta melaksanakan kegiatan administrasi. Selanjutnya, inspektorat melaksanakan fungsi untuk melaksanakan tugas di atas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyusun standar produsen pengendalian dalam lingkungan inspektorat. Yang kedua, menetapkan panduan kegiatan operasional inspektorat. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan, pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien, dan peran departemen operasional. Yang kelima, melaksanakan pemerintahan terhadap kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai. Yang kelima, melaksanakan peninjauan laporan pertanggungjawaban kinerja unit kerja. Yang keenam, melaksanakan penilaian atas laporan keuangan. Yang ketujuh, melaksanakan analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan inspektorat. Yang ke-8, mendampingi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan reformasi birokrasi. Yang ke-9, melaksanakan peninjauan pelaksanaan program pengendalian lingkungan, pemerintahan, dan reformasi birokrasi. Yang terakhir, memantau tindakan lebih lanjut atas hasil audit. Baiklah, terima kasih. Cukup itu presentasi yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Bila ada teman-teman punya saran ataupun sanggahan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.